Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini kita lagi di Jakarta, di Elof Hotel Jakarta, di rooftop. Ini view-nya. Wow, keren. Nah teman-teman, ini edisi spesial di YouTube channel Hendry Afrizal. Nah malam ini launching buku autentik oleh Desi Arnas. Penasaran buku ini? Kita lihat launchingnya ya. Dan sekaligus ulang tahun ke-50 Desi Arnas. Kelas itu banyak orang yang kadang-kadang nggak tahu potensi dirinya, karena setiap orang itu pasti unik, pasti punya kekuatan secara personal. Tapi apakah kekuatan personal itu bisa selaras dengan kebutuhan profesional, dengan aktivitas yang dilakukan? Apakah itu bekerja, apakah itu ibu rumah tangga, apakah itu mahasiswa? Jadi buku ini akan membahas sebenarnya kita itu kalau mau otentik itu kayak apa. Karena proses otentik itu adalah branding yang kita keluarkan dengan secara bertanggung jawab gitu ya. Jadi ada orang yang membuat dirinya karena mau orang lain, tapi ini kita membuat diri kita karena kita membuatnya seperti itu dan kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita buat. Sehingga kita punya nilai diri itu bisa kita pakai untuk mencapai tujuannya kita. Gitu ceritanya. Nah prosesnya berapa lama nih? Sebenarnya kalau draftnya sih hampir 2 tahun ya, tapi ternyata menyelesaikannya dalam waktu 2 bulan. Wow. Iya, karena begitu draft terberhenti, terus ini, tapi ya memang akhirnya saya belajar bahwa tidak ada buku atau tidak ada proses yang sempurna. Pasti semuanya itu sesuai gitu ya dengan kebutuhan apa yang terjadi pada saat ini. Jadi nanti kalau ada lanjutannya ditunggu saja, kita akan keluar nanti insya Allah di buku berikutnya. Dua, tiga. Selamat tahun Desi. Bapak Ibu, para sahabat, teman-teman semuanya, saya hari ini nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata betapa bahagianya saya bisa berada di tengah para sahabat, Bapak Ibu yang buat saya orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang benar-benar mensupport semua perjalanan, cerita, semua pencapaian yang saya dapatkan sampai di usia yang Allah berikan selama setengah abad di hari ini. Jadi kalau hari ini saya ingin sekali berada di dekat orang-orang yang tersayang yang saya kasihi, karena memang ini merupakan suatu niat, suatu target atau goal yang memang betul-betul saya ciptakan dalam kehidupan saya. Jadi waktu dulu waktu saya masih
sama abang-abang dan kakak-kakak ini SMA, saya sangat bercita-cita untuk kawin muda. Bener, jadi saya sangat bercita-cita kawin muda karena ibu saya itu menikah umur 21. Jadi menurut saya enak banget ya, nanti kalau saya umur 40, anak saya masih 20-an gitu, jadi masih 20, jadi nggak terlalu, jadi cita-citanya muda. Dan alhamdulillah ternyata bapak ini melamar saya di umur 23 ya. Jadi waktu itu beliau bilang saya nggak mau nyari pacar, saya maunya nyari istri. Jadi pada saat itu lumayan juga nih ya, jadi sudah tercapai lah cita-cita saya untuk menikah muda di umur 23. Umur 25 lahir anak pertama saya, Raka Aditya waktu itu. Terus kita pindah ke Aceh, kebetulan beliau bekerjanya pindah ke Aceh. Terus saya hamil Adel di Aceh dan maunya melahirkan waktu itu di Aceh. Ternyata tahun 99 itu seminggu sebelum Adel lahir itu ada referendum. Jadi Aceh situasi sangat tidak kondusif, sehingga saya diberangkatkan oleh beliau ke Surabaya. Dan beberapa hari kemudian lahirlah Adel di Surabaya. Waktu itu bapaknya baru lihat hampir 6 bulan kemudian, karena di Aceh itu sangat tidak kondusif dan tidak bisa keluar dari Aceh. Terus lahir anak kedua. Terus saya punya cita-cita lagi, kayaknya beliau mengizinkan saya untuk kembali ke karir, karena waktu itu saya berhenti bekerja. Begitu beliau pindah ke Aceh, saya berhenti bekerja 5 tahun persis berhenti bekerja. Keluar SK-nya pindah ke Jakarta dan beliau mengizinkan saya kembali untuk berkarir, alhamdulillah. Akhirnya saya kembali masuk lagi ke John Robert Flowers tahun 2002. Waktu itu benar-benar orang yang nggak tahu pegang apa-apa karena tidak pernah pegang komputer selama 5 tahun dan terus disuruh jadi marketing. Saya ingat banget, saya tinggal di Ranco, waktu itu kita belum punya mobil. Terus setiap pagi saya naiknya 604, Metro Mini 604 yang Pasar Minggu, Pasar Minggu Tanah Abang, lewat Sudirman. Setiap pagi saya cuma gini, lihat gedung-gedung di Sudirman. Gimana ya caranya biar aku masuk ke gedung-gedung ini? Pikirnya cuma gitu. Pada saat saya jadi marketing. 1 bulan pertama, saya waktu itu di John Robert Power sudah bisa closing BCA 1 Jakarta. Gitu. Jadi ini bisa. Terus dalam perjalanan karir di John Robert Powers, kayaknya banyak suka duka dan alhamdulillah itu merupakan kawacan dari bukannya saya secara pribadi. Terus saya punya cita-cita berikutnya adalah kalau bisa nih ya, sebelum umur 40 saya nggak mau jadi pegawai lagi. Sebelum umur 40, cita-citanya begitu. Ternyata umur 38 alhamdulillah saya resign dan bisa mendirikan yang namanya Retindo pada saat itu. Jadi belum 40 Bu Ari. Terus saya dipertemukan kembali sama Bu Ari, guru saya dari zaman saya gadis sampai punya anak gadis. Iya, di John Robert Powers. Dan saya banyak sekali dibantu oleh beliau dan saya banyak sekali dibantu diskusi sama Bu Siska karena beliau duluan mendirikan Asia pada saat itu. Terus tercapai lagi goal berikutnya sebelum umur 40 punya perusahaan. Dan alhamdulillah sampai sekarang Retindo sudah berumur masuk di tahun ke-11. Saya punya cita-cita berikutnya, pengen nulis buku. Tapi itu cita-cita yang benar-benar saya nggak pernah kebayang kayak apa sih nulis buku. Saya ini bukan penulis, saya ini pembicara. Sukanya ngomong daripada nulis. Yang nulis WA aja males, apalagi suruh nulis buku. Jadi ceritanya begitu. Target umur 45. Begitu 45 nggak ada kejadian apa-apa yang terjadi. Bahkan draft buku pun nggak ada. Sifatnya hanya cita-cita. Tapi terus kira-kira 2 tahun yang lalu saya ketemu dengan seseorang gitu ya, yang kayaknya bikin buku enak gitu ya. Ya udah deh bikin draft. Yang gitu lagi. Banyak sekali ketakutan yang saya, orang baca nggak sih sebenarnya buku saya nanti? Gitu Bang. Nggak tahu, sangat tidak percaya diri gitu rasanya. Akhirnya dibiarin aja gitu ya, nggak diurusin, nggak ada. Terus saya diingatkan lagi udah alamat, katanya lo umur 50 mau bikin buku. Jadi kemarin begitu habis lebaran, 6 bulan, cukup lah, ya. Cukup, katanya cukup. Tapi berhubung kerjaannya yaitu tadi katanya Bu Siska dari mana bandara ke bandara, biar koper sana sini. Terus Ibu Mila, terima kasih sudah hadir. Ya ini Mila juga salah satu sahabat saya yang selalu juga
jadi tempat buang sampahnya saya. Jadi terus saya diingatkan kembali dalam waktu 6 bulan harus beres gitu. Tapi ya itu tadi, setiap mau ini kok gimana gitu ya, akhirnya saya ketemu dengan orang-orang yang bisa mewujudkan apa yang ingin saya capai, impian saya untuk bisa menulis buku. Bahkan sampai 1 minggu yang lalu pun draftnya masih bikin deg-degan banget gitu ya, karena ya itu tadi, ketakutan. Ya saya ini kan profesinya coach, sering bantuin orang takut, tapi kok begitu kejadian sama diri sendiri baru ngerasain gitu ya, betapa bahwa setiap orang itu harus benar-benar bisa mengatasi ketakutannya. Ya, cuman kita yang bisa menemukan bagaimana caranya kita mengatasi ketakutan atau apapun yang ada dalam pikiran kita. Akhirnya saya diyakinkan 1 minggu yang lalu, oke, kita akan bisa buku ini keluar tanggal 12. Karena saya ingin sekali tanggal 12, bulan 12, tahun 2022, di ulang tahun saya yang ke-50, saya punya anak ke-4. Karena anak pertama Araka, anak kedua Adel, anak ketiga Red Indo, dan lahirlah anak ke-4 saya, buku ini. Bukunya mana tadi? Bukunya. Nah, itu. Terima kasih. Nanti jujur ini buku sedang dalam proses finishing dan dicetak. Jadi nanti semua yang hadir di ruangan ini, insya Allah saya akan kirimkan bukunya ya. Jadi mohon maaf malam ini nggak bisa jadi souvenir gitu. Jadi buku ini sih sebenarnya bercerita tentang apa yang sebenarnya sangat-sangat saya dengungkan di dalam kelas setiap kali saya mengajar. Karena saya percaya bahwa setiap orang itu pasti punya keunikan sendiri-sendiri, pasti punya potensi yang mungkin dia nggak tahu dan tergali. Tapi apakah yang dia miliki itu matching nggak, nemu nggak dengan kebutuhan dia secara profesional gitu ya. Kita ngomong profesional ini bukan cuma orang-orang yang bekerja di kantor saja, karena saya yakin kita sebagai ibu rumah tangga pun harus jadi profesional dong. Ya kan, orang ibu rumah tangga pagi harus bangun, harus nyiapin sarapan, harus masak. Itu kan bentuk profesional kita sebagai apapun aktivitas yang kita lakukan. Jadi anak ke-4 saya ini judulnya Be Authentic, membangun citra diri personal dan profesional. Insya Allah, alhamdulillah hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, buku ini saya keluarkan di ulang tahun saya yang ke-50. Semoga ini juga bisa menjadi bahan membantu orang-orang juga yang ingin sekali menemukan dirinya untuk bisa jadi otentik. Terima kasih untuk semua para sahabat, Bang Edi, Mbak Dewi, terima kasih Mbak Didi, terima kasih Bu Ariwani, terima kasih Mbak Edi, terima kasih Mas Adit, Mbak Irun, Mbak Indari juga terima kasih, para teman-teman Semansa terima kasih banyak, Bang Haris, Kak Rina terima kasih juga buat suami tercinta Adel, Bu Siska, Bu Mila, Bu Nam, terima kasih ya semuanya, dan semua tim saya tuh. Para bodyguard ganteng berdiri dong, mana sih semuanya? Jadi itu adalah pengawal-pengawal yang tugasnya adalah mengawal ibu-ibu, ibu-ibu pengajar ini. Karena ibu-ibu ini kalau udah keluar kota nengkek kalau kata orang Medan ya. Kayak gini. Kenapa kok dia dan Mbak Desi itu memilih menunjuk saya? Saya di sini paling senior, ya. Senior, umur saya sebentar lagi 69 tahun. Wow. Saya ketemu Mbak Desi itu di Jorebet Pawas ketika saya ibu-ibu, Mbak Desi masih anak-anak. Sekarang dia ibu-ibu, saya sudah eyang putri. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, dan saya sampaikan selamat ulang tahun yang ke-50 kepada Indonesia Agnes. Saya mewakili teman-teman Mbak Desi, dan kita lihat semua bahwa beberapa tahun yang lalu ketemu Mbak Desi sampai hari ya masih seperti ini. Setuju? Ya.
luar biasa cantiknya, dan semoga Mbak Desi agak terang nih, semakin sukses, biar dilihatkan wajahnya. bahagia bersama keluarga. Dan saya mengagumi Mbak Desi itu adalah selalu terus belajar terus menerus sampai saat ini. Dan saya diajak Mbak Desi, bukan saya menolak, tapi saya katakan Mbak Desi, kalau saya ikut Mbak Desi, takutnya ketika saya mengajar itu apa yang saya sampaikan saya ulangi lagi gitu loh. Sudah ngomong-ngomong lagi gitu. Ya loh, jadi udah Mbak Desi, kalau Mbak Desi mau pergi mengajak saya mengikut aja deh, membawakan tasnya juga mau, gitu ya. Oke Mbak Desi, selamat berbahagia bersama keluarga, dan semoga Mbak Desi semakin sehat, semakin sukses, dan saya lihat semakin cantik. Ya, terima kasih, selamat malam. Ada juga nih salah satu mewakili pengajar ya, boleh? Mbak Ivi Badrunan. Di sini senior tuh umur loh ya. Mbak Desi selamat ulang tahun. Aduh ya ampun, 50 and fabulous always ya. Mbak Desi yang aku kenal adalah sosok yang sangat-sangat semangat. Tadi sempat kita gosipin, rumpiin, Mbak Desi energinya katanya nggak ada habis-habisnya. Meskipun katanya ternyata kalau misalnya nggak di depan kita ada jompo-jomponya juga. Ternyata Mbak Desi ini juga manusia, bukan Highlander ya. Oke, Mbak Desi tuh nggak tahu deh, kayaknya dari tadi kita lihat nggak makan, jadi nggak tahu energinya dari mana. Tapi yang jelas Mbak Desi selamat ulang tahun. Semoga sehat lahir batin, bahagia dunia akhirat, selalu penuh penuh cinta dari orang-orang di sekeliling Mbak Desi, cuannya banyak, ya, iya, cuannya banyak. Pokoknya geret koper terus, bukan geret koper lagi tapi geret koper terus. Happy birthday Mbak Desi, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Desi. Love you Mbak. Desi ini di kita udah kenal lebih 30 tahun, 31 tahun. Sebagian dari SMA, malah saya enggak SMP. Dan teman-teman kita ada yang dari SD malah ya. Jadi sudah cukup lama, always be part of family dari kita semua. Yang saya ingat dulu dari kita sekolah juga sudah cukup aktif ya Mbak Desi. Ibra udah jadi panutan dari dulu. Cuma ini ketua OSISnya dulu. Dan sampai sekarang juga sama teman-teman semua kita masih, ya sebagian masih sering jalan-jalan hampir tiap tahun. Traveling, broken older. Dan baru malam ini kita juga tahu ternyata dari kita dikasih tahu ada mimpi-mimpi yang sudah terwujud. 3 mungkin, 1 sudah terwujud, malam ini yang kedua sudah terwujud juga, launching buku. Yang ketiga kita simpan aja nanti untuk ada. Jadi kami ucapkan dari teman-teman semua selamat ulang tahun, happy 50, sehat, sukses dan bahagia selalu. Amin. Assalamualaikum. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini mulai dari mana ya Mbak Desi itu cerita? Ya, pertama kali saya ketemu Mbak Desi justru waktu di komunitas ICF ya. Saya melihat Mbak Desi itu dari auranya ini memang kelihatan energinya besar gitu. Saya pertama kali ngomong Mbak Desi, energi kamu besar banget gitu kan. Dan kemudian belajar menjadi presiden dari Mbak Desi juga. Jadi sebelum saya jadi presiden ICF, Mbak Desi dulu ya saya belajar dari Mbak Desi. Jadi saya melihat Mbak Desi sebagai seorang coach, ya seorang trainer dan seorang pemimpin leader ya di suatu komunitas itu banyak yang bisa saya pelajari. Dan wah benar-benar komitmennya tinggi banget, ya apapun gitu ya. Kalau sudah menetapkan suatu tujuan, goal itu memang benar ya, makanya goalnya banyak tercapai gitu kan. Karena sudah self driven gitu. Kalau saya bilang self driven itu ya udah hantam aja ya. Saya tuh sampai galing-galing gitu melihatnya. Jadi di situ bahkan ketika Mbak Desi
minta saya jadi mentornya pun justru saya semakin belajar dari Mbak Desi. Yang sampai mulus-mulusnya sama-sama mulusnya gitu kan. Oke, nah jadi sekarang saya happy banget diundang di suatu peristiwa yang sangat penting ya. 50 tahun itu nggak pernah terulang lagi kan usia 50 tahun itu gitu. Jadi awalnya juga saya kaget ketika ternyata Mbak Desi itu lebih senior dari saya. Saya pikir Mbak Desi itu masih di bawah saya 10 tahun gitu. Berarti mukanya muda dong. Begitu cerita, Mas Tadi, suami saya kan sekarang pensiun tahun ini, hah? Gitu kan? Tuh bener-bener pensiun tahun ini, emang berapa usianya? Oh, ternyata Mbak Desi, oh senior. Oke, jadi ucap happy birthday buat Mbak Desi. Saya melihat perjalanannya semua banyak goal yang tercapai. Saya ikut happy karena menjadi salah satu yang mensupport ya. Dan I hope many years of blessing will follow you wherever you go. Thank you. Siapa lagi? Aku ngomongnya gitu tadi. Haru ya. Bapak dan Ibu mungkin follow medsosnya Bu Desi dan nggak asing pasti orang ini lagi yang di-tag, orang ini lagi yang di-tag. Kayaknya saya dan Bu Desi nempel terus karena memang 10 tahun terakhir kami bersama-sama terus untuk bisa berjalan, berlari, sampai melompat gitu ya. Dan Jinji terus. 2 tahun terakhir kita survive, kita berjuang dan kita sampai akhirnya hari ini. Sampai ada hal-hal kita saling berpelukan dan wah punggung gue bolong Wak. Loh, gue udah lama bolong gitu Wak. Caranya gimana tuh? Gitu. Semua hal kita bicarakan bareng terutama untuk bisnis dan kemajuan kita. Jadi Bu Desi, saya sangat ikut berbahagia hari ini kita juga ada satu yang spesial untuk kita dilahirkan. Saya turut mendukung sekali Desi Anas dengan segala halnya. Bapak Ibu sangat kenal semua. Still be authentic you, Desi. Thank you. Happy birthday.